Leboeuf belak-belakan, Cole Palmer bisa salah langkah jika tinggalkan Chelsea. Frank Leboeuf mengingatkan Cole Palmer untuk fokus mengembangkan potensinya di Chelsea tanpa terburu-buru untuk hengkang ke klub elit seperti Real Madrid. Setelah meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Chelsea pada musim panas tahun 2023, Cole Palmer menunjukkan performa yang terus meningkat. Bukan tanpa alasan kenapa Palmer meninggalkan City. Meski ia pernah meraih gelar Premier League, Piala FA, dan Liga Champions bersama City, statusnya kerap sebagai pemain cadangan di bawah arahan Pep Guardiola. Namun, sejak pindah ke klub asal London Barat, ia langsung menunjukkan penampilan yang gemilang. Pada musim pertamanya bersama The Blues, ia berhasil mencetak 25 gol. Ia berhasil melakoni debut untuk timnas senior Inggris dan meraih penghargaan PFA Young Player of the Year. Ia juga sukses memenangkan Conference League dan Piala Dunia antar klub FIFA pada tahun 2025. Jika Anda adalah Cole Palmer, apakah Anda ingin bermain untuk Real Madrid? Di mana Anda akan bermain? Ada Jude Bellingham dan banyak pemain lainnya. Anda harus membuat pilihan yang tepat. Anda harus berpikir dua kali. Oke, saya ingin berada di klub terbaik di dunia. Mungkin Real Madrid adalah klub terbaik di dunia saat ini, tetapi Anda ingin bermain. Anda tidak ingin berada di bangku cadangan. Itu tidak masuk akal, ujar Leboeuf. Meski krisis bek, Chelsea tak ubah sikap soal masa depan Axel Disasi. Chelsea dilaporkan pasrah dengan keputusan untuk mempertahankan Axel Disasi hingga akhir musim, kecuali terjadi perubahan drastis terkait minat terhadap bek asal Prancis tersebut. Meskipun klub London Barat itu harus menghadapi beberapa masalah cedera di posisi bek tengah, Disasi tidak dimasukkan kembali ke dalam tim utama, yang menunjukkan bahwa keputusan klub bersifat final. Menurut Fabrizio Romano, Axel Disasi tersedia untuk transfer bulan depan, tetapi kepergiannya harus bersifat permanen. Kabar tentang kepindahan sementara ke klub benua Eropa sama sekali tidak benar, karena bek asal Prancis itu secara hukum tidak dapat meninggalkan Chelsea dengan status pinjaman pada musim dingin ini. Pembatasan ini muncul karena klub tersebut telah menggunakan seluruh alokasi slot pinjaman internasional untuk musim 2025-26 sesuai pedoman FIFA. Pemain berusia 27 tahun itu tetap menjadi sosok yang kurang diperhatikan di Stamford Bridge, dan dilaporkan telah berlatih terpisah dari skuad tim utama selama beberapa bulan terakhir. Enzo Maresca pastikan Estevao Willian dan Liam Delap siap hadapi Villa. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, berbicara kepada media menjelang pertandingan Premier League melawan Aston Villa di Stamford Bridge pada hari Sabtu. Ketika ditanya apakah kembalinya Liam Delap lebih cepat dari yang diperkirakan, Maresca menjawab, "Tidak, kami tidak tahu persis berapa lama dia absen, tapi dia siap untuk pertandingan hari Sabtu, dan juga untuk Estevao. Jadi saya sangat senang untuk keduanya." Terakhir, Maresca menyoroti tentang tantangan yang akan diberikan oleh Villa, tim yang sedang on fire dengan 10 kemenangan beruntun. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami dan kami harus berada dalam performa terbaik karena Aston Villa bermain sangat baik. Mereka memiliki gaya bermain yang jelas dan sangat terorganisir baik saat menguasai bola maupun tidak. Mereka penuh percaya diri saat ini. Tetapi kami bermain di kandang dan kami akan berusaha meraih 3 poin seperti yang selalu kami lakukan. Kami akan bekerja keras dan terus berkembang, ujar Maresca. Chelsea kemungkinan besar akan menjual 2 bintang tim utama mereka. Mereka telah melakukan banyak pekerjaan pada skuad mereka di musim panas, jadi kedatangan pemain baru di Stamford Bridge tidak diharapkan. Jorgensen hanya tampil 1 kali di Liga Primer musim ini, dan tampaknya sang kiper sudah merasa cukup. Pada bulan November, muncul klaim bahwa Jorgensen terbuka untuk meninggalkan Chelsea dalam upaya mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Jorgensen mungkin memiliki beberapa pilihan selama jendela transfer ini, karena Chelsea diperkirakan akan menerima beberapa tawaran untuknya. Tirique George telah diberi lebih banyak kesempatan daripada Jorgensen, tetapi dia juga bisa berakhir menjadi pemain yang dijual Chelsea bulan depan. George hampir meninggalkan Chelsea pada musim panas, tetapi kepindahannya ke Fulham gagal di menit-menit terakhir. Secara total, George telah tampil sebanyak 11 kali dan berhasil mencetak 3 gol musim ini. Dia bisa memberikan dampak jika diberi kesempatan. Chelsea bisa mempercepat transfer untuk talenta Liga 1. Hari ini giliran situs rumor Chalked Offside yang membahas tentang pemain berusia 18 tahun itu. Mereka mengatakan bahwa, sumber yang dekat dengan industri agen, telah memberitahu mereka bahwa Chelsea tertarik pada remaja tersebut, yang mulai menunjukkan performa bagus di tim utama Roberto De Zerbi di Prancis Selatan. Merekrut Bakola akan menjadi kesepakatan yang sangat khas Bluco. Itu sudah pasti. Muda, berbakat, dan masih dalam masa perkembangan. Dia akan cocok dengan model kami dan kami bisa melihatnya bermain di Strasbourg selama beberapa tahun untuk berkembang sebelum datang ke Premier League.
Ini persis seperti kesepakatan yang pernah kita lihat Chelsea lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan bisa terjadi di bulan Januari. Tergantung pada harga yang diinginkan Marseille. The Blues ingin menahan diri untuk tidak melakukan pembelian besar-besaran di musim panas dan menjaga keuangan mereka tetap positif. Tetapi jika ada indikasi bahwa tim lain akan meningkatkan upaya mereka, The Blues dapat mempercepat rencana mereka. Satu rekrutan yang wajib dilakukan Chelsea pada tahun 2026. The Blues menghabiskan banyak uang di samping penjualan pemain dalam jumlah yang sangat besar, dan melakukan banyak penambahan pada lini serang mereka. Kami yakin bek tengah baru sangat penting untuk membantu Chelsea di sisa musim ini, dan kami menyebut Marc Guehi sebagai pemain yang harus direkrut klub. Sebelumnya menjadi bagian dari tim Chelsea, Kapten Crystal Palace ini hanya memiliki sisa setengah musim dalam kontraknya sebelum berakhir. Chelsea dituduh gila karena belum merekrut Guehi. Padahal Liverpool lah yang berada di urutan terdepan dalam perburuan pemain tersebut selama musim panas. Namun, kesepakatan itu tidak tercapai. Dan tawaran Chelsea kepada Palace dengan jumlah uang yang layak di bulan Januari bisa membuat juara Piala FA itu menerimanya, agar tidak kehilangan dia secara cuma-cuma. Chelsea tanpa Caicedo di leg pertama semifinal Carabao Cup versus Arsenal. Chelsea dipastikan tidak dapat menurunkan Moises Caicedo pada leg pertama semifinal Carabao Cup melawan Arsenal. Gelandang asal Ekuador itu harus menjalani sanksi larangan bermain satu pertandingan akibat akumulasi kartu kuning di kompetisi tersebut. Masalah muncul bagi The Blues karena Moises Caicedo menerima kartu kuning saat menghadapi Cardiff. Pada laga tersebut, Caicedo dipercaya Enzo Maresca mengenakan ban kapten seiring rotasi besar-besaran yang dilakukan sang pelatih. Dengan 2 kartu kuning di kompetisi yang sama, Caicedo otomatis terkena skorsing satu pertandingan. Absennya sang gelandang menimbulkan pertanyaan karena secara regulasi, kartu kuning memang dihapus setelah babak perempat final. Namun, penghapusan kartu kuning tersebut hanya berlaku bagi pemain yang belum mencapai batas hukuman. Pemain yang sudah memastikan sanksi sebelum semifinal tetap wajib menjalani hukuman tersebut. Dalam kasus Caicedo, kartu kuning kedua ia terima pada laga perempat final, sebelum Chelsea resmi melangkah ke semifinal. Artinya, sanksi larangan bermain tetap harus dijalani, meski ancaman akumulasi lanjutan dihapus. Panduan FA menyebutkan bahwa kartu kuning tunggal dihapus setelah perempat final, tetapi suspensi yang sudah terjadi tidak ikut dibatalkan. Situasi ini membuat Caicedo harus menepi pada leg pertama melawan Arsenal. Sebuah kerugian besar bagi Chelsea mengingat perannya yang krusial di lini tengah. Chelsea bisa mengalahkan Barcelona dalam perebutan transfer Ian Subiabre. Chelsea asuhan Enzo Maresca tampaknya akan mengalahkan Barcelona dalam perebutan tanda tangan pemain penyerang sensasional asal Argentina, Ian Subiabre. Subiabre telah meniti karir di River Plate. Ia dipromosikan ke tim utama mereka pada awal tahun 2024 dan terus berkembang sejak saat itu. Ia cukup dikenal selama masa baktinya di tim junior dan semakin meningkatkan reputasinya dengan penampilannya di Liga Utama Argentina. Sejauh ini, ia telah terlibat dalam total 22 pertandingan dan telah berkontribusi pada 4 gol. Meskipun ia hanya menjadi starter dalam beberapa pertandingan, penampilannya yang mengesankan telah menempatkannya dalam radar beberapa klub top di Eropa. Pemain sayap berusia 18 tahun ini adalah salah satu pemain yang menonjol untuk Argentina di Piala Dunia U20. Chelsea dan Barcelona adalah peminat terbesar untuk mendapatkan tanda tangannya. Kedua klub tersebut selalu mencari pemain muda dengan potensi besar. Dan pemain internasional muda Argentina ini jelas memenuhi kriteria tersebut. Chelsea memantau perkembangannya dengan cermat, dan mereka menganggapnya sangat cocok untuk proyek mereka, yang berpusat pada perekrutan pemain muda terbaik. Laporan tersebut menunjukkan bahwa The Blues berpotensi memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Empat klub berkelas tertarik untuk merekrut pemain Chelsea. 5 klub besar telah disebut-sebut sebagai peminat untuk merekrut pemain Chelsea pada tahun 2026, dan masa depannya kini semakin jelas. Chelsea menghadapi sedikit masalah di akhir bursa transfer. Striker baru mereka, Liam Delap, mengalami cedera serius dan akan absen dalam waktu lama, melewatkan sebagian besar paruh pertama musim. Jadi klub tersebut dihadapkan pada keputusan besar. Mereka membutuhkan pemain pengganti. Kemana mereka harus meminta bantuan? Mereka meminta bantuan Nicolas Jackson, yang saat itu sebenarnya berada di Jerman menunggu penyelesaian kepindahan pinjamannya untuk bergabung dengan Bayern Munich. Situasinya jauh dari ideal, tetapi jelas bahwa tidak ada pihak yang menginginkan Jackson berada di Chelsea lagi, terutama sang pemain sendiri. Chalk Offside melaporkan bahwa Jackson tidak akan bergabung dengan Bayern Munich secara permanen setelah kontrak pinjamannya berakhir pada musim panas. Sumber mereka mengatakan bahwa Jackson akan diminati oleh klub-klub Liga Premier seperti Newcastle United, Aston Villa,
dan Everton. Sementara Atletico Madrid dan Napoli juga bisa menjadi pilihan dari luar negeri.